Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPKS Pangkal Pinang edisi 4 April 2022. Saudara, melalui renungan hari ini saya ingin memulai seri yang baru yang saya beri judul Kembali kepada Dasar agar bisa memahami lebih dalam. Dan kali ini saya akan membahas hukum yang terutama yang Tuhan Yesus ajarkan dan juga yang harus kita lakukan, berkaitan juga dengan hukum yang kedua. Dan seperti saya katakan tadi, ini adalah hal yang mendasar yang kita semua orang Kristen sudah tahu, tetapi kita perlu untuk kembali sesekali untuk bisa memahami lebih mendalam. Sebelumnya mari kita minta pertolongan dari Tuhan kita. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang memberikan kami firman-Mu agar menjadi penuntun dalam kehidupan kami, seperti pelita yang menerangi agar kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini, agar kami bisa hidup seturut dengan rencana Tuhan yang baik, dan kami bisa menjadi berkat, kami bisa mendapatkan kebahagiaan yang sejati ketika kami mengikuti rencana Tuhan. Oleh sebab itu, berbicaralah kepada kami, suatu kami membaca dan mempelajari firman-Mu ini. Pakailah hamba-Mu ini untuk boleh menjelaskannya kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, saudara, perintah yang pertama dikatakan bunyinya adalah seperti ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yesus berkata, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lalu Yesus menjawab, melanjutkan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudara, mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa hukum yang kedua sama dengan itu, yaitu sama dengan hukum yang pertama dan yang terutama? Hukum yang pertama dan yang terutama adalah soal mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Artinya kita mengasihi dengan segenap keberadaan diri kita. Dan kita mengerti bahwa Allah adalah yang maha mulia, lebih berharga daripada segala sesuatu. Kita dipanggil untuk memuliakan Dia. Kita diciptakan untuk menikmati relasi dengan Tuhan. Karena Dialah yang paling baik, Dialah yang paling berharga. Sepantasnya Allah mendapatkan cinta kasih kita yang absolut kepada Dia. Yang menarik adalah Yesus mengatakan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Kalau kita melihat isinya adalah mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Mengapa Yesus berkata ini perintah yang sama? Di mana letak kesamaannya? Secara sekilas kita bisa melihat kesamaannya adalah kedua perintah ini sama-sama berbicara agar kita mengasihi. Tetapi kepada objek yang berbeda. Yang pertama itu kepada Tuhan Allah, dan yang kedua itu kepada sesama kita manusia. Dan juga cara kita mengasihi dibedakan. Kepada Allah itu dengan segenap keberadaan diri kita, tetapi yang kedua kepada sesama kita adalah seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yang mana kita perlu mengingat, Yesus berkata bahwa kita harus menyangkal diri kita, memikul salib, dan mengikut Dia setiap hari. Kita dipanggil untuk siap menderita, bahkan sampai kita menderita kerugian atau pengorbanan di dunia ini, termasuk kehilangan nyawa kita demi mengikut Tuhan. Yesus berkata, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia menyelamatkannya. Jadi, ada perbedaan di sini. Ya, satu, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap diri kita, Dia yang terutama. Tapi perintah kedua, mengasihi sesama sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Sehingga menimbulkan pertanyaan, mengapa Yesus berkata, perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Untuk memahami ini, saudara-saudara, kita mesti melihat kaitan antara kedua perintah ini. Kalau Yesus berkata ada kesamaan, hukum yang kedua sama dengan itu, hukum yang pertama.
Di mana letak kesamaannya? Di mana letak kaitannya? Kita perlu menelusuri kembali di ayat-ayat Perjanjian Lama, di mana kedua perintah ini saling terjalin. Dan mungkin kebanyakan kita mengira bahwa perintah ini pertama kali dimuat di dalam kitab Ulangan. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatanmu. Itu kurang tepat. Sebetulnya kedua perintah ini muncul di Imamat. Imamat pasal yang ke-19. Dan ada sebuah hal yang menarik, fakta yang menarik di situ, yaitu di Imamat pasal 19 ini sebetulnya adalah seperti penjabaran oleh Tuhan tentang aturan-aturan yang harus ditaati oleh bangsa Israel. Dan di pasal 19 ini kalau kita membaca semuanya, maka kita akan menemukan kesimpulan bahwa ini adalah perintah yang lebar dari 10 perintah Allah, ya, 10 hukum Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, sampai kepada perintah yang ke-10. Jangan mengingini milik sesamamu. Jadi Imamat pasal 19 itu adalah jabaran Tuhan. Ya, spesifik. Apa artinya mengasihi Tuhan Allah dengan segenap keberadaan diri kita dan mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Nah, itu hal menarik yang pertama. Hal menarik yang kedua adalah, meskipun ini adalah penjabaran yang lebih spesifik dari kedua perintah itu, ternyata perintah yang pertama itu tidak langsung dijelaskan dengan eksplisit, ya, tidak secara eksplisit dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, itu tidak secara eksplisit. Tetapi perintah yang kedua itu secara eksplisit dikatakan, bahkan sampai kedua kali, ya, sampai 2 kali. Sehingga karena ada pencampuran di sini, maksudnya ada kaitan yang erat antara perintah yang pertama dan kedua, dijabarkan oleh Tuhan sendiri di Imamat pasal 19 ini, sehingga kita bisa melihat apa kaitannya. Ya, kenapa Yesus kemudian Yesus di Perjanjian Baru berkata bahwa hukum kedua yang sama dengan hukum yang pertama ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saya ingin kita melihat dulu 2 ayat apa yang muncul, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama, saudara, itu ada di ayat ke-17. Imamat 19 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Ayat 18, janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu, akulah Tuhan. Mengapa saya bacakan ayat dari ayat 17? Supaya kita mengerti konteksnya. Ya, konteksnya adalah kita harus mengasihi, jangan benci kepada saudaramu. Kalau dia bersalah, terus terang tegur dia. Itu bukti kamu mengasihi dia. Tetapi jangan sampai kamu mendatangkan dosa atas dirimu karena dosanya dia. Ya, orang lain bersalah, kita marah, kita bereaksi, sehingga kita mendatangkan dosa bagi diri kita sendiri. Mungkin kita overreaktif, atau mungkin kita menjadi dendam kepada dia. Ya, dan Tuhan mengingatkan, jangan kamu menuntut balas. Dan ini senada dengan ajaran di Perjanjian Baru. Ya, jangan menghakimi, Tuhanlah yang akan menuntut balas. Jangan taruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Inilah kata-kata pertama, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Nah, saya katakan di pasal ini ada kaitan yang erat, dan kita melihat itu, kaitan erat antara perintah pertama dengan kedua. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan, kata Tuhan Allah. Mengapa? Sebab ini berkaitan soal kita itu diciptakan menurut gambar Tuhan, Tuhan Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Allah Tritunggal, Bapa yang mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, anak mengasihi Roh Kudus mengasihi anak, dan seterusnya. Mereka, tiga pribadi Tritunggal itu adalah pribadi yang saling mengasihi, sehingga kita dipanggil, kita diciptakan menurut gambar Allah, maka kita pun harus saling mengasihi, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan Allah menegaskan dalam perintah ini, jangan taruh dendam, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Dan kita melihat di sini ada penekanan, janganlah menaruh dendam terhadap orang sebangsamu. Kemudian kita tahu bahwa di zaman Perjanjian Baru, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi itu cukup rasis. Mereka menganggap dirinya bangsa umat pilihan Tuhan dan merendahkan bangsa yang lain. Nah, kalau kita melihat ayat ini, sepertinya pendapat mereka benar. Jangan taruh dendam kepada sesama bangsa, kasihlah mereka seperti diri sendiri. Tetapi benarkah Tuhan mengajarkan seperti itu? Nah, kita akan melihat ayat 33 dan 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu, seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Menarik sekali saudara, karena ternyata di sini dengan jelas Tuhan memerintahkan, kalau ada orang asing tinggal di Israel di antara kamu, jangan bedakan dia. Malah perlakukan sama seperti sesamamu sebangsa. Bahkan kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Jadi prinsipnya sama. Tidak peduli dia rasnya apa, sukunya apa, bangsanya apa. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri. Nah, yang menarik lagi, semakin menarik, dikatakan, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir, akulah Tuhan Allahmu. Wah, ini luar biasa. Kamu dulu pernah diperlakukan secara rasis, kamu diperlakukan tidak adil, kamu diperbudak, kamu ditindas, kamu direndahkan, seperti bukan manusia. Oleh sebab itu, jangan kamu mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan orang-orang Mesir itu. Sekarang kamu harus berbuat lebih baik. Yang kedua, akulah Tuhan Allahmu. Sama seperti yang tadi, saudara. Akulah Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Aku ciptakan menurut gambar dan rupaku. Kami ngasihi. Aku adalah Allah yang kasih, dan aku adalah Tuhan Allahmu dalam kaitannya dengan pembebasan mereka dari Mesir. Aku adalah Tuhan Allahmu yang menebus engkau dari Mesir, yang dimana engkau bisa keluar karena ada domba, anak domba yang dikorbankan, yang darahnya engkau oleskan di pintu rumahmu sehingga engkau selamat. Dan Firaun mengizinkan kalian pergi. Akulah Tuhan Allahmu yang menebus engkau. Nah, dalam kaitannya dengan kita orang Perjanjian Baru, akulah Tuhan Allahmu, akulah juru selamatmu, kata Tuhan Yesus, yang menebus engkau dengan darahku. Jadi kamu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita melihat di sini ternyata perintah yang pertama, kasihlah Tuhan Allah kita, itu ada kaitan yang sangat erat dengan perintah yang kedua. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi bagaimana
bagaimana kita bisa merumuskan, ya, sehingga kita bisa sepakat dengan Yesus yang sama dengan itu. Begini, saudara, ya. Kita diperintahkan untuk mengasihi Tuhan Allah karena Dia adalah Allah yang maha mulia. Dia adalah harta kita yang paling berharga. Dia adalah Allah yang menebus kita, yang mengasihi kita. Tetapi Dia juga adalah Allah yang maha bahagia. Dia adalah Allah yang saling memuliakan di dalam intra Tritunggal itu. Bapa memuliakan Yesus Kristus. Yesus Kristus memuliakan Bapa. Kita melihat bagaimana Roh Kudus datang untuk memuliakan Yesus dan bagaimana Yesus sangat menyanjung Roh Kudus ini. Sehingga mereka adalah pribadi yang maha bahagia. Allah yang penuh kasih, Allah yang sempurna di dalam kebahagiaannya, dalam persekutuannya. Sehingga ketika kita mengasihi Allah yang seperti itu, dan kita dipanggil untuk saling mengasihi sesama kita, kita mengingat perkataan Yesus, doa Yesus di dalam Yohanes pasal 17. Ya, Yesus berdoa agar kita menjadi satu sama seperti Dia dan Bapa adalah satu, agar kita di dalam Dia dan Dia, Allah itu di dalam kita. Ini menunjukkan bahwa persekutuan kita, kasih kita antar sesama manusia, itu adalah gambar dari persekutuan Allah Tritunggal. Dan kita dipanggil untuk ikut dalam persekutuan Allah Tritunggal itu. Saya ingat kata-kata Yesus ketika Dia menceritakan dalam perumpamaan 3 hamba. 2 hamba yang baik dan setia itu, Tuhan itu berkata, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini menunjukkan bahwa Sang Tuhan adalah Tuhan yang bahagia. Ya, Tuhan yang sudah punya segalanya. Kepada hamba yang baik Dia berkata, masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini menunjukkan bahwa Allah kita dalam maha bahagia. Dan Dia memanggil kita yang bekerja, yang mengasihi Dia untuk masuk dalam persekutuan yang maha bahagia itu bersama dengan Dia. Maka perintah untuk mengasihi sesama seperti diri kita adalah ajakan untuk mengajak mereka masuk dalam persekutuan yang kita miliki, yang kita rasakan, yang kita punyai di dalam hukum yang terutama. Itulah arti perkataan Yesus. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan saya yakin karena inilah Yesus datang menjadi manusia, mati di atas kayu salib, agar kita bisa ditebus, agar kita bisa dipulihkan, agar kita bisa dikuduskan, agar kita bisa masuk dalam persekutuan yang abadi dengan Allah Tritunggal, Allah yang maha bahagia itu. Yesus mengasihi kita seperti Yesus mengasihi dirinya yang punya persekutuan yang bahagia, yang sempurna dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. Dan Dia mengasihi kita sedemikian rupa sehingga Dia rela mati untuk menebus dosa kita. Nah, jadi saudara-saudara, inilah bagian yang pertama dari seri ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap keberadaanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti diri kita sendiri. Kita yang memahami perintah yang pertama akan otomatis memahami perintah yang kedua, akan otomatis setuju dengan perintah yang kedua. Hari ini banyak orang Kristen yang mungkin merasa mengasihi Tuhan lebih mudah daripada mengasihi sesama. Tetapi sebuah perkataan dari firman Tuhan yang mengatakan orang yang membenci sesamanya itu sebetulnya berdusta kalau mengatakan dia mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Sebab bagaimana dia bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan sesamanya yang terlihat dia tidak bisa mengasihi. Ayat ini kalau kita tidak punya pemahaman seperti yang saya jelaskan tadi, kaitan antara hukum pertama dengan hukum yang kedua, ayat ini seperti ayat yang kosong, ya. Sebab
saya menduga ada banyak orang Kristen yang merasa, oh enggak, mengasihi Tuhan lebih gampang. Tuhan itu baik, Tuhan itu menebus saya. Tetapi sesama saya itu sulit, tingkahnya menjengkelkan. Dia bersalah dan harus berapa lama harus saya sabar kepada mereka. Nah, saudara, kalau kita memahami kedua perintah ini sebagai kedua perintah yang tidak sama, maka kita akan berkata, ya, mengasihi Allah itu mungkin menjadi lebih gampang bagi sebagian kita. Tetapi, kalau kita sudah memahami kaitan antara hukum pertama dengan hukum yang kedua, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati itu karena Allah itu baik, Allah itu ingin kita bahagia di dalam Dia. Dia memanggil kita untuk menjadikan Dia sebagai harta yang kita paling berharga. Dan kita akan menemukan kebahagiaan yang maksimal, kebahagiaan yang tak terpadamkan. Maka kita akan rindu orang-orang di sekitar kita, sesama kita, memiliki persekutuan yang indah yang kita sudah miliki bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, hukum yang kedua, yang sama dengan itu. Kiranya renungan hari ini boleh menolong kita agar kita sepakat dengan Tuhan Yesus. Hukum pertama, terutama, dan hukum yang kedua, sama dengan hukum yang pertama. Kiranya Tuhan menolong kita. Kalau saudara-saudari saat ini sedang ada pergumulan dengan relasi dengan sesama, coba pahami kembali kedua perintah ini, kaitannya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Agar kita bisa melihat sesama yang bersalah kepada kita itu. Kita akan melihat betapa malangnya dia kalau dia tidak memahami Allah itu sebagai yang paling berharga, Allah yang betul-betul mengasihi dia, Allah yang betul-betul sudah rela mati untuk dia, untuk menyediakan hidup yang kekal. Maka kalau kita bisa melihat semua orang dalam kacamata seperti ini, maka ya, kita akan bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri. Sekali lagi, kiranya Tuhan menolong kita, Roh Kudus yang akan memampukan saudara. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan kami hidup yang kekal, sehingga kami sewajarnya lah memberikan seluruh cinta kasih kami yang tertinggi kepada Engkau. Tetapi ya Tuhan, Engkau juga rindu agar semua orang diselamatkan. Semua manusia di dunia ini boleh diselamatkan. Engkau memanggil kami untuk mengasihi sesama kami, seperti Tuhan telah mengasihi kami. Tolong kami Tuhan untuk mengerti cinta yang Tuhan inginkan kami miliki dalam hidup kami. Dan juga tolong kami untuk memilikinya. Timbul belas kasihan, timbul kesabaran, timbul damai sejahtera, timbul pengendalian diri. Ketika orang-orang mungkin berbuat salah kepada kami tidak bereaksi yang berlebihan, yang membuat kami jatuh ke dalam dosa. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Sampai jumpa di minggu depan.